Penglihatan 21 dan 28 Mei 2022. 1. Pencemooh, dan aku akan mengembalikan karuniaku. 2. Venus, NASA, benda langit berapi akan jatuh. 3. Israel dan 5 bangsa yang menyerang. Rudal siap diluncurkan. 4. Zaire atau kursi yang terbalik, dan suku alas, tebarkan jalamu. 5. Krisis Sri Lanka, Cina, dan Kolombia. Pencemooh, dan aku akan mengembalikan karuniaku. Ketika berdoa bagi sebuah gereja di wilayah Tangerang, salah satu tim melihat sebuah penglihatan. Ada orang-orang seperti mencemooh gembala gereja tersebut. Tapi orang-orang yang mencemooh dalam penglihatan itu adalah hamba-hamba Tuhan juga. Ketika terus berdoa bagi jiwa-jiwa, dia melihat banyak jiwa-jiwa berbaris di pintu masuk gerbang. Namun tiba-tiba ada orang yang membawa rantai menghalang-halangi orang-orang yang mau masuk ke gerbang. Dan saat terus menyembah, dia melihat tulisan Yohanes 5, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ketika dia bertanya dalam hatinya, "Tuhan, untuk apa firman ini?" Lalu dia mendengar suara yang jelas sekali, "Aku akan mengembalikan karunia kesembuhan kepada hambaku." Lalu dalam penglihatan, Bapak Gembala ini berkata kepada seseorang, "Maukah engkau sembuh?" Dan ketika dia meletakkan tangannya, orang yang tersentuh tangannya itu terjatuh dan bermanifestasi. Saat terus berdoa dan menyembah, Tuhan memberikan firman, Keluaran 3 ayat 17. "Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Setelah itu, salah satu anak dari Bapak Gembala menerima penglihatan. Ada sebuah lorong yang panjang dan gelap, sepertinya lorong rumah sakit. Di sana ada 2 kursi yang panjang. Pada saat berdoa di sesi kedua, dia melihat kembali lorong yang sama, namun ada bayi-bayi di inkubator yang banyak sekali. Panjangnya tidak habis-habis dan didorong oleh dokter atau petugas rumah sakit. Setelah itu dia juga melihat penglihatan yang lain, ada sungai, namun yang mengalir bukan air, tapi isinya lahar api. Venus, NASA, dan benda langit berapi akan jatuh. Setelah itu, salah satu tim melihat ada malaikat yang memiliki sayap dan ada lingkaran emas di atas kepalanya. Dia mengarahkan tim ke suatu tempat. Lalu tim ini melihat ada benda hitam seperti ada bolong-bolongnya dengan tulisan Venus. Di sisi sebelah kanannya, dia melihat ada satu ruangan putih besar, ada 5 orang berseragam, lalu ada tulisan NASA. Orang-orang dalam ruangan itu sedang memainkan komputernya yang besar sekali dengan mata mereka tertuju kepada planet Venus. Di luar ruangan yang besar itu ada kegelapan yang menutupi mereka. Yang Tuhan berikan kegelapan itu seperti roh yang mengikat mereka, supaya siasat mereka tidak diketahui orang. Lalu dia melihat benda langit besar yang berapi akan jatuh. Dalam penglihatan ini, benda tersebut sudah mendekat ke bumi, di dekat lautan yang berada di pinggir sebuah daratan. Lalu tim ini digerakkan supaya berdoa bagi jiwa-jiwa supaya jangan mati sia-sia. Israel dan 5 bangsa yang menyerang. Setelah itu dia melihat ada senjata rudal yang sudah siap diluncurkan. Rudal ini sangat besar dan posisinya ada di dekat laut. Dia menyatakan ke arah mana senjata ini ditujukan. Dia tidak mengetahuinya.
Ketika bertanya kepada Tuhan, "Apa ini?" Tuhan mengatakan, "Ini untuk menghancurkan sebuah bangsa." Namun ketika terus menyembah, dia melihat ada awan berwarna kelabu dan ada daratan, lalu ada tulisan yang besar Israel. Dan yang selalu mendengung di telinganya, 5 bangsa yang menyerang mereka hari-hari ini. Lalu tiba-tiba muncul 5 kepala ular kobra yang besar. Dan saat berdoa bagi Israel, dia diingatkan untuk berdoa bagi ke-12 suku Israel, lalu mendengar suara tanah Negeb. Saat terus berdoa, Tuhan memberikan 1 Petrus 2 ayat 9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Zaire, kursi yang terbalik, dan suku Alas, tebarkan jalamu. Saat terus menyembah, tim yang lain melihat ada roh yang menyerupai biawak-biawak. Gerakannya serentak seperti ada yang mengatur. Ekornya bergerak ke kiri atau ke kanan, juga gerakan kepalanya, semua gerakan serentak. Lalu ada sebuah kursi berwarna abu-abu, namun tiba-tiba kursi itu terbalik. Saat bertanya apa itu kursi yang terbalik, Tuhan hanya memberikan di hatinya ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu tim yang lain melihat satu manusia yang tinggi besar, berkulit hitam sekali, berambut keriting. Dia berdiri di sebuah bukit. Ketika dia berbicara, lidahnya keluar seperti lidah ular yang bercabang. Yang ditaruhkan di hatinya orang ini adalah penyihir. Pada saat orang ini berbicara, ada lambang-lambang yang keluar dari mulutnya. Pertama, lambang Nazi, lalu lambang segitiga, lalu bayi kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Setelah itu kaki dan tangan bayi ini membentuk lambang Nazi. Ketika tim terus berdoa bagi Zaire, salah satu tim melihat muncul pelangi atas Zaire. Lalu tim yang lain menerima firman Yesaya 55, seruan untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Dan seterusnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, dan seterusnya. Ketika terus menyembah Tuhan, salah satu tim mendengar suara suku Alas. Dan ketika berdoa bagi suku Alas, Tuhan mengatakan,
tebarkan jalanmu ke sana. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Krisis Sri Lanka, China, dan Kolombia 28 Mei 2022. Pada saat sharing firman pada tanggal 28 Mei, salah satu tim melihat sebuah tulisan Sri Lanka, krisis 45 triliun US dollar. Dan pada waktu yang bersamaan, tim yang lain mendengar suara, tiba saatnya, waktunya aku akan menginjak bendera ini satu persatu. Lalu dia melihat Tuhan Yesus menginjak-injak bendera bangsa-bangsa yang biasa diletakkan di tempat doa untuk didoakan. Saat menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat tulisan Cina. Lalu ada roh yang menyerupai kuda Nil yang mengangangkan mulutnya seperti mau menelan bangsa Sri Lanka. Namun kuda Nil itu tiba-tiba berubah menjadi manusia, seorang pejabat pemerintah Cina dengan inisial XC. Saat tim berdoa bagi hal ini, Tuhan memberikan firman Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan, ya Allah dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lalu salah satu tim melihat ular kobra besar melilit sampai 7 lilitan, dan kepalanya berdiri tegak dengan leher yang melebar, tapi mulutnya tidak terbuka. Lalu ada permata berbentuk segitiga, lalu ada tulisan Kolombia. Setelah itu Tuhan memberikan Yesaya 15, ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan, orang berlilitkan kain kabung, di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran, dan seterusnya. Lalu mendengar sebuah suara patahkan sinkritisme. Lalu saat terus berdoa dan menyembah, salah satu tim melihat ada pilar emas awalnya tidak besar, tapi semakin lama semakin besar, dan ada api yang menyala di atas pilar itu. Tuhan memperumpamakan tim doa seperti pilar bagi bangsa-bangsa. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 14. Lalu salah satu tim melihat keseluruhan pulau Indonesia, lalu ada bagian di Kalimantan di tembok yang membentuk L terbalik, dan di sudutnya pas di Kalimantan ada bendera Cina. Warna dari tembok berbentuk L terbalik itu adalah biru, putih, hijau. Yang ditaruhkan dalam hati, patahkan kelicikan.